Hai guys, selamat malam. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Kusnul Khotimah. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 3 Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Nah, dibuatnya video ini yaitu tujuannya untuk melengkapi UAS ulangan akhir semester saya mata kuliah ILC Entrepreneur Leadership and Characters semester 3. Nah, kebetulan nih di sini aku kebagian tentang zat adiktif. Nah, sebelumnya pasti banyak yang udah denger juga kan apa sih zat adiktif itu. Nah, sebelum kita lebih lama, lebih ke depan, lebih lanjut ke slide selanjutnya, lebih baik kita tahu. Nah, kenapa sih kok bisa sih kak zat aditif kok dimasukin ke dalam kategori zat yang berbahaya? Iya, sebenarnya dia tuh bahan yang emang sengaja dicampurin ke makanan, entah itu untuk pemanis, entah itu untuk pengenyal, entah itu untuk cita rasa yang lebih enak, ataupun buat teksturnya lebih kenyal, mungkin lebih empuk. Lah, dia nggak pakai bahan yang memang benar-benar alami, enggak, tapi dia pakai zat aditif. Kenapa? Yang pertama, dia tuh lebih murah. Yang kedua, dia tuh mungkin mudah ditemukan. Yang ketiga, dia juga tuh lebih cepet gitu daripada dia kalau pakai bahan alami, belum tentu berhasil juga. Lah, maka dari itu kita harus menghindari zat aditif itu, makanan yang mengandung zat aditif itu. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang macam-macam zat aditif yang biasanya dipakai untuk apa, Nah, di sini aku punya 6 contoh ya buat penggunaan zat aditif. Yang pertama tuh ada pewarna. Nah, contohnya tuh pewarna makanan. Di sini kan jarang ya, kayak misal kita mau pakai warna hijau, itu kita biasanya kan ambil dari, kalau nggak dari daun suji ya dari daun pandan. Nah, kalau emang benar-benar itu langka, mungkin dia bisa pakai zat aditif tersebut yang dicampurin ke pewarna. Nah, yang kedua tuh ada pemanis buatan. Pemanis buatan tuh nggak real 100% pakai gula asli, tuh nggak, pasti ada campuran. Biasanya kalau di pasar-pasar tuh disebutnya Miki ya, pemanis tambahan tuh. Lah, itu bisa mengandung aja zat adiktif. Lah, yang ketiga tuh ada pengawet. Kenapa sih kak kok diawetin? Ya biar dia tuh nggak cepat basi, biar bisa tahan lama juga. Yang keempat itu kakak ada pemutih. Biasanya pemutih itu dipakai di beras teman-teman. Nah, teman-teman, jadinya kalian tuh harus selektif dalam pemilihan kalau kalian beli beras ya. Nggak semata-mata beras yang warna putih itu beras yang selalu bagus gitu, enggak. Tapi bisa aja dia ada campuran zat adiktifnya yang membuat dia jadi lebih putih. Nah, yang terakhir ada pengental. Lah, pada dasarnya kalau kita mau masak kan sebenarnya kita ada tuh bahan-bahan alami buat pengental kan. Contohnya kayak maizena, terus mungkin bisa dimasak lebih lama biar bisa kental. Lah, tapi di sini tuh dia tuh bisa pakai zat adiktif buat campuran pengental yang lebih cepat juga, nggak memakan waktu juga. Nah, mungkin itu buat macam-macamnya. Lah, selanjutnya kita mau masuk ke contoh-contoh dari pengawet ya. Teman, di sini tuh aku ada 2 contoh ya pengawet yang memang benar-benar bahaya di badan kita juga. Yang pertama tuh ada boraks dan yang kedua tuh ada formalin. Nah, di situ tuh dua-duanya tuh mengandung zat-zat yang benar-benar berbahaya buat tubuh kita. Yang pertama tuh ada boraks. Nah, boraks tuh biasanya ditaruh di mie, di bakso, di molen itu. Nah, apa sih kak kandungannya sama resikonya kalau zat adiktif tuh ada di situ, ada di dalam boraks ya. Nah, teman-teman, dari boraks sendiri tuh sebenarnya dia tuh dibuat pakai antiseptik, terus juga obat buat infeksi, pembunuh kuman. Tapi dengan dia dicampurin ke makanan tuh dia bisa bikin badan kita iritasi, bisa bisa menyerang ke gangguan pencernaan kita juga, bisa beresiko pada kesuburan tubuh kita, sama yang terakhir yaitu dia bisa nyerang ke fungsi ginjal kita. Nah, itu untuk boraks. Yang kedua tuh buat formalin. Nah, formalin tuh biasanya dia tuh dicampurin ke bakso, tahu, mie basah gitu. Nah, apa sih kak kandungan yang harusnya dicampurin formalin? Lah, formalin tuh biasanya tuh digunain buat pengawet mayat,
terus sama pengawet organ-organ tubuh biar dia tuh gak busuk dan dia tuh bisa dimuseumkan gitu. Nah, penyebab dari ketika zat formalin itu dicampur ke makanan kita, dia tuh bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, jadi teman-teman, aku harap buat kalian sekarang kalau mau makan tuh yang selektif ya, milih-milihnya juga, jangan asal oh ini trending berarti ini enak, ini dimakan, ini biasanya langganan kok, ini jangan. Tapi kita juga butuh buat tubuh kita biar sehat. Nah, nih aku spill beberapa contoh bahan pengawet yang aku tahu ya. Yang pertama tuh ada ca-benzoat. Itu tuh produknya tuh biasanya di minuman, di sari buah, minuman ringan, bisa juga di ikan asin. Nah, pengaruh buat kesehatan tuh dia bisa menyebabkan asma. Yang kedua tuh ada sulfur dioksa. Nah, sama sulfur dioksa itu juga di sari-sari buah, terus di buah kering, terus di kacang kering, sama di makanan acar. Nah, si asam sulfur sendiri tuh bisa menyebabkan kanker, alergi asma, terus sama lambung, luka pada lambung. Terus yang ketiga ada kanitri. Lah, kanitri itu biasanya itu dicampurnya ke daging kornet, daging asin, daging-daging yang siap saji gitu. Biasanya tuh berpengaruhnya ke sesak nafas, ada sakit kepala, radang ginjal sama muntah. Ada N-apropionat, biasanya tuh dicampurin ke bahan makanan yang berbau-bau tepung, kayak dia mau dijadiin roti tepungnya sendiri, itu biasanya berpengaruh pada migrain, terus kesulitan untuk tidur. Nah, yang kelima ada asam sorbat. Asam sorbat tuh biasanya produk minuman yang mengandung jeruk yang asam-asam gitu, sama ada di keju salad. Dia tuh biasanya menyebabkan di alergi kulit. Nah, selanjutnya tuh ada di pemanis buatan ya teman-teman. Di sini pemanis buatan tuh ada 3. Yang pertama yaitu ada sakarin, yang kedua ada siklamat, yang ketiga ada aspartam. Nah, yang pertama yaitu ada sakarin. Sakarin tuh 200 kali lipatnya gula. Biasanya tuh dia tuh ditaruh di minuman ringan, ada di selai, sama ada di permen. Yang kedua ada siklamat. Siklamat tuh dibilang yang paling kecil ya, soalnya dia cuman ada 30 kali lipatnya gula. Itu biasanya ada di makanan kaleng. Tapi meskipun dia termasuk golongan yang paling kecil, juga nggak boleh diremehin. Maksudnya diremehin tuh kayak udah dikonsumsi aja, lagi pula kan kandungan gulanya cuman 30 kali lipat gula. Nah, yang ketiga tuh ada aspartam. Aspartam tuh ada 160 kali gula. Nah, biasanya tuh makanannya tuh PX diabetes kan. Nah, apa sih kak bahayanya pemanis buatan buat tubuh kita tuh? Yang pertama, terlalu manis dari pemanis buatan tuh bisa merusak saraf yang ada di otak kita. Yang kedua, bisa kelainan di otak kita. Yang ketiga, bisa menyebabkan penyakit kanker otak. Nah, kalau buat ibu hamil, dia tuh biasanya bisa menyerang ke janinnya. Bayinya itu bisa kena cacat mental. Nah, di sini aku berpesan buat kalian, kita generasi muda jangan selalu tergiur dengan makanan yang tampilannya enak juga, tapi kesehatan kita juga lebih penting dan juga lebih mahal ya teman-teman. Nah, selanjutnya kakak mau bahas tentang pewarna yang dilarang kan. Nah, di sini ada beberapa jenis, beberapa macam, dan juga zat-zat pewarna yang dilarang tersebut. Di sini kita mau bahas tentang pewarna yang dilarang. Pewarna yang dilarang tuh ada 2 teman-teman, yaitu rhodamin B sama ada methylene yellow. Nah, kenapa sih kak kok dilarang? Dia tuh sebenarnya bukan pewarna buat makanan gitu, bukan. Dia tuh pewarna yang dilarang karena dia tuh warna buat tekstil teman-teman. Nah, dia tuh yang biasanya mengandung hiperaktif pada anak-anak, yang bisa menyebabkan mandul, cacat bayi, kerusakan liver, kanker, dan juga ginjal. Nah, biasanya tuh digunain pada jajanan pasar gitu. Ada digunain pada terasi, ada digunain pada kerupuk udang, makanan-makanan ringan, kembang gula, sirup gitu, tahu kuning.
Nah, gak semua makanan yang kalian lihat, sekali lagi, itu tuh makanan yang sehat ya buat tubuh kalian. Jadi selektif aja buat sekarang untuk memilah-milih makanan. Nah, yang terakhir yaitu tentang penyedap rasa. Kita sebagai perempuan yang biasanya di dapur pasti nggak asing sama penyedap rasa ini. Nah, penyedap rasa tuh biasanya yang ada di makanan-makanan instan. Itu penyedap rasanya tuh tinggi banget, makanya rasanya tuh enak, gurih banget ya gak sih? Kalian ngerasain tuh gak sih? Terus kalau gak gitu ada di kuah bakso, terus aneka cemilan-cemilan yang udah instan sama makanan-makanan kaleng. Nah, apa sih bahayanya zat MSG yang terkandung di dalam makanan tersebut? Dia tuh bisa bikin kepala kita sakit, bisa buat gatal, badan-badan kita jadi gatal-gatal, mual, migrain, atau biasa yang kita tahu tuh kepala sakit sebelah, terus tekanan darah tinggi dan juga asma. Nah, teman-teman, sekali lagi aku ingetin bagi kita perempuan, jangan gampang tergiur makanan yang enak dan juga siap saji ya. Nah, tadi tuh penjelasan aku. Sebelum aku akhiri, di sini tuh aku ada satu tips buat kalian biar makanan itu awet tanpa pengawet, enak tanpa penyedap rasa. Kalau yang buat awet tanpa pengawet, kalian bisa pilih bahan baku makanan yang emang benar-benar bagus, enggak yang udah nggak layak pakai tapi masih kalian pakai, soalnya dengan kata sayang kalau dibuang, tapi sayang juga kalau kalian sakit ya teman-teman. Yang kedua, bisa kalau kalian mau masak, sebelumnya tuh harus keadaan bersih semua ya, harus kalian udah cuci. Yang ketiga ada cuci tangan sebelum dan sesudah masak. Itu tuh biasanya yang bikin kelalaian kita banget, bagi kita anak muda yang aduh udah nggak apa-apa gitu. Itu nggak baik ya teman-teman. Terus yang terakhir ada masakan tuh mateng dengan sempurna. Kalau bisa yang lama masaknya biar dia tuh awet dan gak mudah buat basi. Nah, yang kedua tentang tips dan trik biar masakan lebih enak, gurih tanpa penyedap. Yang pertama, kalian tuh bisa loh bikin minyak bawang sendiri biar masakan kalian tuh lebih gurih gitu. Kalian bisa bikin kaldu ayam yang udah kalian masak lama terus kalian bekuin. Nah, itu juga bisa buat kalian penyedap tanpa harus pakai MSG kan, biar badan kalian juga sehat. Nah, aku ingetin lagi ya teman-teman, kita sebagai anak muda yang kita bertarung di era zaman sekarang dengan makanan instan dan juga tren-tren yang pengen kita ikutin. It's okay, kalian boleh, cuman jangan berlebihan. Yang pertama, yang kedua, kalian juga harus tahu batasan dan juga ukuran makanan tersebut, apa yang ada terkandung di makanan tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari aku. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.